Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama, nakhusu bidzikri ihtiraman wa taqdiman Kyai Haji Musleh Muallim, segenap para asatidz dan jemaah majlis khatmil Quran Al-Mubarakah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala murkanya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni dinul Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pelopor di dalam membawa kita minad dhulumati ila nur. Rasulullah adalah insan panutan. Rasulullah adalah insan ideal yang bisa menjadi suri teladan bagi semua elemen manusia. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan umat. Semua disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak engkau Madura, tidak engkau Melayu, yang habaib, yang as-sayyid, yang syarif, yang mulia di dunia menurut orang lain, tetapi bagi Rasulullah semua sama, karena yang paling mulia di sisi Allah, kata Rasulullah, adalah taqwanya. Kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bit taqwa. Kalian semua, kata Rasulullah, tercipta dari anak cucu Adam. Tidak ada keutamaan baik yang Arab atau bukan yang Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga adalah tempat satu kenikmatan yang tidak ada di dunia ini. Surga adalah satu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di akhirat nanti. Surga adalah tempat balasan bagi orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika hidup di dunia dia mengikuti koridor dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya Islam, bahkan agama yang lain sekalipun, agamanya pasti mengajarkan tentang kebaikan. Ada aturan yang harus ditaati oleh penganutnya. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah yang dimaksud itu. Begitupun kita umat Islam, Allah mengajarkan melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi tuntunan dan tauladan kepada kita semua bahwa jalan menuju surga Allah itu banyak, bahwa jalan menuju surga Allah itu satu keharusan, bahwa jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perintah dari agama kita Islam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyunya Al-Quran ataupun melalui hadisnya, apa yang telah disabdakan dituntutkan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mukadimah ini pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita berkewajiban sebagai fardu ain yang harus kita lakukan seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berzakat, haji bagi yang mampu, dan lain-lain kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi jalan kepada kita semua
bahwasanya sesungguhnya untuk mendapat jaminan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, paling tidak ada 5. Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya kata Rasulullah, khamsatun admanu, ada 5 perkara admanu yang aku menanggung lahum kepada mereka al-jannata, untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 golongan manusia yang akan ditanggung oleh Rasulullah. Rasulullah bertanggung jawab, Rasulullah memberi reward kepada umatnya. Siapa di antara 5 golongan manusia ini, maka dijamin oleh Rasulullah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Kuota ini diberikan kepada wanita. Siapa? Al-mar'atu shalihatu al-muti'atu li zawjiha, adalah perempuan yang salehah yang taat kepada suaminya. Kenapa perempuan ditempatkan posisi pertama di dalam hadis ini? Karena perempuan memang paling mudah masuk surga, namun faktanya perempuan lebih banyaknya masuk neraka. Kenapa? Karena perempuan suka ngerupi, perempuan suka ngomongin orang, perempuan suka kepo dengan urusan orang lain. Ini yang menyebabkan perempuan itu meskipun mudah untuk masuk ke surga Allah, tapi kenyataannya yang lebih banyak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila udkhuli min abwabil jannati min ayyi syi'ti. Perempuan itu yang penting salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah, nanti malaikat akan menawarkan kepada perempuan itu, udkhuli, masuk kamu dari pintu-pintu surga. Pintu surga mana yang kau inginkan, silahkan masuk. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya taat kepada suami itu memang tidak mudah, tetapi bagi wanita, bagi istri yang mampu taat kepada suaminya, jaminannya adalah surga, yang mana surga itu telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wal waladu al muti'u li abawayhi, adalah anak yang bisa taat kepada kedua orang tua. Kenapa anak yang taat kepada kedua orang tua itu jaminan surga? Karena Rasulullah pernah bersabda, seandainya di bumi ini makhluk boleh bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku perintahkan, kata Rasulullah, seorang anak sujud kepada orang tuanya, seorang murid sujud kepada gurunya, dan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah kalian kepada kedua orang tua kalian, kata Allah, berkata mbubah, makbah, tak boleh, haram hukumnya. Wa qul lahuma qawlan karima. Kewajiban kita adalah berucap dengan kalimat-kalimat santun, kalimat yang mulia kepada keduanya. Karena apa? Karena orang tua, guru, dan suami bagi para istri adalah wakil Allah di bumi Allah ini. Oleh karenanya, bagi seorang anak yang mampu taat, tunduk kepada kedua orang tuanya, maka balasannya adalah tanggungan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal mutawaffa
fi tariqi Makkah, yang akan mendapat jaminan dari Rasulullah akan masuk surga adalah orang yang wafat, orang yang diwafatkan ketika dalam perjalanan atau niat untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Ini masuk. Ini kita lagi menghadapi bulan Dzulhijjah. Kloter sudah banyak yang berangkat ke kota Mekah dan kota Madinah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Makanya orang haji itu berpasrah sebelum berangkat. Yang merasa punya dosa kepada sesama minta maaf. Kenapa? Karena orang yang akan melaksanakan ibadah haji sesungguhnya dia telah berniat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berangkat dalam niat kembali kepada Allah, maka ketika ajal menjemput di perjalanan, maka dia itu termasuk orang yang mati syahid, termasuk orang yang mendapat jaminan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ketika di dalam perjalanan menuju berangkat haji itu tidak rafas, tidak fusuk, tidak jidal. Rafas, mulutnya tak sembarangan, ngomong tidak sembarangan, tidak suka menyakiti orang dengan mulutnya ketika dalam perjalanan haji. Walau fusuk, juga tidak fasik. Artinya niatnya mau naik haji, mau ibadah, ya ke sana ibadah, bukan rekreasi. Meskipun ada selingan, tapi ibadah pokoknya yang harus diutamakan. Wala jidala fil haji, dan tidak boleh berkelahi di sana, harus nahan sabar. Meskipun dengan istrinya sekalipun, meskipun dengan saudaranya sekalipun. Maka orang, kata Rasulullah, yang meninggal pada perjalanan menuju Mekah dan Madinah itu dijamin oleh Rasulullah masuk nanti ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wasahibul khuluqil hasan, yaitu orang yang mempunyai perangai yang baik, akhlak yang baik, sopan santunnya oke. Ini termasuk yang dijamin oleh Rasulullah nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang berakhlak mulia itu mendapat jaminan surga dari Rasulullah? Karena kata Rasulullah, bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak pertama, ilmu itu berada di bawah akhlak. Setinggi apapun ilmumu, sealim apapun engkau, tapi engkau tidak punya akhlak, maka ilmumu tidak ada artinya apa-apa. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak itu yang nomor satu. Al-akhlak fauqal ilmi, akhlak itu berada di atasnya ilmu. Maka akhlak ini adalah puncak. Seseorang tidak pintar, tidak alim sekalipun, tapi dia mempunyai akhlak mulia, maka dia akan dimuliakan oleh manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang alim sekalipun tapi ia tidak punya akhlak, maka dia tidak akan dihormati oleh manusia dan juga tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berakhlak mulia kepada sesama itu adalah kewajiban bagi kita. Akhlak itu banyak, Pak. Ada akhlak anak kepada orang tua, ada akhlak orang tua kepada anaknya. Jadi akhlak ini tidak hanya anak kepada orang tua, tetapi juga akhlak orang tua kepada anak. Jangan mentang-mentang jadi orang tua seenaknya. Tidak bisa. Islam telah memberi koridor aturan kepada kita semua. Sebagai contoh, di Al-Quran dijelaskan bagaimana bijaksananya seorang Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ra'a fil manam adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi adbahuka. Aku bermimpi menyembelihmu, nak.
Fandur madza tara. Maka coba menurut pendapatmu gimana? Artinya seorang ayah meminta pendapat sang anak, dan kebetulan anaknya juga soleh. Ya abati alma tu'mar, wa inna insyaallah minas sholihin. Insyaallah aku dari golongan orang soleh, Abah. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan, Abah. Itu jawaban Nabi Ismail. Sang ayah, dia berdemokrasi, bermusyawarah, tidak semena-mena. Nonton tak pesan Nabi Ibrahim, buka kelam bincang. Apa Pak? Kakek beli kecengih, kenyapanya anu. Benih Pak. Tanya, pandur madza taro. Gimana menurutmu nah? Dijawab oleh anaknya, silakan Pak. Kalau memang perintah Allah, lakukan. Mungkin kita jadi kira-kira yang tua begini. Nah, engkau malam mimpi nak nyembeli kakek. Dok kamu menurut kakek nah. Apa Pak? Kakek Pak itu sudah tua. Paling itu gua. Ini pas engkau saya beli. Kakek Pak itu nama pukul mati pun kakek. Paling itu Pak pun kita mangkin. Tapi itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi akhlak ada. Akhlak yang lebih tua ke yang lebih muda, yang muda ke lebih tua. Ada guru pada murid, murid juga kepada guru. Barokah itu tidak hanya pada guru, tapi barokah juga ada pada murid. Maka mun kiai guru lambo, guru saya ke Mbah Mahfud itu biasa Pak. Membaguskan mesin air santri itu biasa. Kawan rosak becek. Padahal mesin itu air yang dialirkan itu kemana? Ke jeding kami untuk kami mandi. Ini bos yang bersih, yang membaguskan. Biasa. Ketika saya tanya, ampun Kiai, mi ajunan saya becek tingkat abdi Kiai. Enggak, turut tak usah. Cek bagus santri pada berokah. Itu benar yang bos. Itu seorang guru seperti itu kepada murid, apalagi murid kepada guru. Maka akhlak orang yang berakhlak mulia itu dijamin oleh Rasulullah masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, man adzana fi masjidin minal masajid imanan wa ihtisaban. Jadi orang yang ahli azan di masjid, jadi muadzin di masjid 5 waktu. Orang yang tukang azan masjid yang memang iman karena Allah dan mengharap ridha Allah, itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak hanya di surga, di akhirat saja nanti di padang mahsyar dia akan masuk dari salah satu 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberi orang yang ahli azan di masjid itu naungan oleh Allah di akhirat nanti di padang mahsyar yang tidak diberikan kepada orang lain, termasuk dari salah satu 7 golongan itu. Siapa itu? Syabun qalbuhu mustaqatun fil masjid, yaitu seorang pemuda yang hatinya selalu bergantung di masjid. Ya kan orang ngurus masjid itu Pak, pahalanya besar. Baik yang tukang adzan, yang tukang pelihara kesejahteraan masjid, yang membangun masjid, termasuk sampean yang telah berjasa membangun masjid-masjid yang ada. Maka kita usahakan kalau ada tempat-tempat seperti itu, ada masjid dibangun, meskipun bukan masjid kita, bukan di kampung kita, bantu, tak nampak bantu, asal jelas itu dibantu. Kenapa? Karena orang yang suka memakmurkan masjid itu termasuk nanti yang akan mendapat naungan, yang akan mendapatkan tanggungan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jemaah mubarakah ini dan kita semua umat Islam diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan dari 5 pesan Rasulullah ini, paling tidak salah satunya, sehingga kita termasuk umat yang mendapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadis Rasulullah ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ada kami sampaikan di Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.